Episode 5. Kata orang cinta itu manis di awal-awalnya saja. Setuju dengan pernyataan itu, Zi? Tanya Pras memulai obrolan mereka. Awalnya sih tidak Pak, tapi makin kesini sih makin benar. Jawab Zizi sambil meneguk minumannya. Saat ini mereka sudah berada di sebuah kafe. Tapi aku juga percaya cinta sejati itu ada Pak. Contohnya Pak Habibie dan Bu Ainun. Saya suka dengan tulus cinta mereka. Lanjut Zizi. Saya lebih suka cerita kakek Arun. Jawab Pram membuat Zizi mengerutkan keningnya. Kamu pernah dengar? Tanya Pras dan dijawab gelengan oleh Zizi. Karena bertemu sang pujaan hatinya membuat kakek Arun gugup dan merasakan kopi asin menjadi manis. Kenapa bisa begitu? Tanya Zizi semakin tidak mengerti. Nenek Gema sangat populer sebagai gadis yang tercantik di kotanya saat itu. Banyak pemuda yang menaruh hati pada nenek dan bersedia memberikan cintanya. Mulai dari yang tampan hingga yang kaya berusaha menarik perhatian nenek. Tetapi nenek tak pernah tertarik pada semua pemuda itu. Awal cerita Pras. Hingga suatu saat kakek Arun bertemu nenek Gema di sebuah pesta. Kakek Arun adalah pemuda yang biasa-biasa saja. Tidak tampan. Dan tidak kaya. Hari itu ia mengumpulkan semua keberanian dirinya untuk menyapa nenek. Mengajaknya sekedar menikmati secangkir kopi di sebuah coffee shop di ujung kota. Entah mengapa nenek mengiyakan ajakannya. Berharap segera keluar dari hiruk-pikuk pesta yang membuatnya pusing. Di sana mereka duduk berhadapan. Dengan wajah cemas kakek berharap bisa berbincang banyak dengan nenek yang saat itu cuek dan tak terlihat tertarik sama sekali. Nenek menggunakan alasan kakek Arun agar ia bisa pergi dan segera pulang. Di tengah perbincangan yang membisu, kakek memanggil pelayan coffee shop tersebut. Pak, bolehkah aku meminta sedikit garam untuk dimasukkan pada kopi ini? Semua orang yang ada di sekitar kakek dan nenek keheranan. Untuk apa garam dimasukkan ke dalam secangkir kopi? Ujar Pras dengan mimik muka serius bercerita. Hal tersebut berhasil menarik perhatian nenek. Untuk apa kau menaruh garam di dalam kopimu? Tanya nenek. Oh, ini hanya sebuah kebiasaan lama ayahku. Dulu aku tinggal di sebuah desa dekat pesisir pantai. Di sana kami biasa menambah garam pada kopi agar tetap ingat pada laut. Tempat tinggal kami, dan hari ini aku rindu kampung halamanku. Aku juga rindu pada orang tuaku yang sudah meninggal. Agar aku tak lupa akan mereka. Aku terbiasa menaruh garam di dalam kopiku. Tutur kakek. Nenek pun merasa tersentuh. Tak pernah ditemui pemuda semanis kakek. Sejak saat itu, mereka selalu pergi berkencan dan bercerita panjang lebar. Mereka pun akhirnya menikah. Hidup bahagia. Hingga punya banyak anak dan cucu, tapi di ulang tahun pernikahan ke-50. Kakek akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Di sebuah kotak berisi perhiasan kado ulang tahun pernikahan. Ditinggalkannya secarik surat untuk nenek yang berisi. Gema yang terkasih. Aku meminta maaf akan sebuah kesalahan yang sangat besar. Yang pernah kulakukan sepanjang hidupku. Aku menyimpan sebuah kebohongan besar selama ini. Ingatkan saat aku mengajakmu ke coffee shop hari itu? Saat itu aku sangat gugup sekali. Saking gugupnya aku ingin meminta tambahan gula untuk kopiku. Namun, entah kenapa yang terucap adalah aku meminta garam. Aku tak ingin terlihat konyol di depanmu. Dan akhirnya aku mengarang cerita itu. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Kau terlihat begitu cantik dan sempurna. Hingga aku tak ingin melepaskanmu.
Tetapi, percayalah sayang, bahwa sepanjang hidupku aku sangat mencintaimu. Aku tak ingin kehilangan diriku. Sehingga sekalipun setiap pagi kau buatkan kopi asin itu, semua selalu terasa manis karenamu. Jujur saja, kau mungkin tak akan suka rasanya. Karena sebenarnya rasanya sungguh tidak enak. Gemma, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Air mata nenek pun turun membasahi pipinya. Ia sadar betapa besarnya cinta kakek padanya. Sejak saat itu pun ia selalu menambahkan garam di dalam kopinya. Setiap kali ada orang yang bertanya bagaimanakah rasa kopi bila ditambah garam, ia akan menjawabnya, rasanya manis sekali seperti kisah cinta saya. Zizi tersenyum kecil mendengar cerita Pras. Dia cukup tersentuh. Jadi poin ceritanya apa, Pak? Tanya Zizi. Lebih baik dicintai daripada mencintai, karena dicintai seseorang membuat diri kita merasa spesial. Contohnya Nenek Gemma. Jelas Pras. Apa kamu sudah yakin jika Bara mencintaimu? Tanya Pras tiba-tiba. Kenapa Bapak bertanya begitu? Berapa kali Bara menyebutkan kata I love you untukmu dalam sehari? Tanya Pras membuat Zizi terdiam. Setahu Zizi hanya awal mereka berpacaran saja karena Bara terlalu sibuk hingga saat ini. Apa perlu, Pak? Kami berpacaran bukan layaknya anak ABG lagi. Saya rasa hal tersebut tidak perlu. Tepis Zizi. Apa kamu merasa tidak perlu diperhatikan? Saya cukup mengerti kondisi Bara, Pak. Jawab Zizi tenang, tapi sebenarnya hatinya saat ini tak karuan karena pertanyaan Pras. Kekek Arun saja tidak bisa membedakan antara gula dan garam saat bertemu sang pujaan hatinya. Kenapa Bara tidak bisa memberikan kamu kabar meskipun hanya sekali sehari untuk membuatmu tenang? Pancing Pras. Pak, sepertinya pembahasan kita tidak sampai ke sana. Saya hanya kasihan pada kamu Zi. Wanita sebaik kamu disia-siakan oleh Bara meskipun dia adik saya. Saya tidak merasa disia-siakan oleh Bara, Pak. Jadi tidak perlu mengasihani saya. Tegas Zizi. Pak, saya ingin pulang ke hotel. Ajak Zizi. Moodnya memburuk karena Pras terus menyudutkan Bara kekasihnya. Oke, jawab Pras kecewa dengan jawaban Zizi. Maaf untuk semalam sudah membuat moodmu hancur. Ujar Pras saat mereka ingin keluar dari hotel. Lupakan saja, Pak. Jawab Zizi singkat. Bagaimana aku bisa melupakannya jika pagi-pagi begini aku melihat matamu sembab? Kamu menangis lagi. Zizi segera memegang pipinya yang memang tersebut sedikit kaku. Mungkin efek kebanyakan menangis. Hanya kurang tidur. Alasan Zizi. Nonton drakor? Atau kamu yang menjadi pemerannya? Sindir Pras. Lelaki berwajah tampan ini jika berbicara hampir selalu benar membuat Zizi sulit bernafas untuk menjawab pertanyaannya. Setelah pulang ke Jakarta bicarakan semuanya pada Bara. Jika memiliki hubungan hanya untuk sakit hati, kenapa tidak dilepaskan saja? Pak, meskipun Bapak kakak Bara, saya rasa Bapak tidak berhak untuk terlalu masuk dalam hubungan pribadi saya. Kita bos dan karyawan, Pak. Pras hanya menghela nafas berat. Zizi sedikit keras kepala. Menurut Pras dia lebih mementingkan cinta bodohnya itu daripada batinnya. Sesampainya di Jakarta Zizi segera menjauh dari Pras. Kamu mau kemana? Tanya Pras. Pulang. Saya lelah, Pak, ketus Zizi. Kenapa menjauh? Lebih baik kita cari taksi sendiri-sendiri saja, Pak. Saya rasa Bapak juga lelah dan butuh waktu istirahat.
Kamu pergi dengan saya dan pulang juga harus bersama saya karena saya harus pastikan keselamatan kamu. Jawab Pras membuat Zizi semakin kesal dengan calon iparnya ini. Pak, saya bukan anak TK yang harus dituntun untuk pulang. Saya tidak bilang kamu anak TK, Zi. Hanya saja saya harus pastikan keselamatan kamu sampai ke rumah. Dan itu tanggung jawab saya karena jika besok kamu tidak masuk kantor siapa yang dipertanyakan kalau bukan saya. Tapi, sudahlah. Katanya kamu lelah, ayo segera pulang. Potong Pras menarik koper dari tangan Zizi. Mau tak mau perempuan cantik ini mengikuti langkah kaki bosnya ini. Terima kasih, ujar Zizi saat turun dari taksi. Wajah betenya terlihat jelas. Tidak ada alasan untuk besok tidak masuk ke kantor, Zi. Baik, jawab Zizi singkat lalu segera masuk ke dalam kosnya. Benar-benar hari yang melelahkan untuk Zizi. Mulai dari pikiran, tenaga dan hati semuanya buruk saat ini. Ma, sapa Pras yang baru pulang. Sayang, sudah pulang. Zizi mana? Langsung aku antar ke kosnya, Ma. Dia sangat lelah. Kamu terlalu memforsirnya untuk bekerja. Ujar Indah sedikit kesal. Mau bagaimana lagi, Ma? Zizi sekretarisku, mau tak mau dia semua yang menghandle pekerjaanku. Jawab Pras. Tapi Mama tidak mau Zizi justru jatuh sakit, Pras. Pernikahannya dan Bara hanya 3 bulan lagi dan banyak persiapan yang belum dibeli. Mama rasa minggu depan kamu harus memberikan izin pada Zizi. Karena Mama harus membawanya ke butik Tante Sari. Jelas Indah. Jangan jam kantor, Ma. Aku masih butuh Zizi. Mama carikan sekretaris lain bagaimana? Tidak. Jawab Pras cepat membuat mamanya curiga. Maksudku tidak bisa begitu, Ma. Zizi mengetahui semua tugasku, jika Mama menggantinya otomatis aku harus mengajarkan lagi dari nol dan aku tidak punya waktu untuk itu, Ma. Jelas Pras agar mamanya tidak curiga. Kalau begitu berikan Zizi izin beberapa hari? Ma, di luar jam kantor juga bisa. Hanya mengukur baju kan? Aku rasa 2-3 jam cukup. Jam makan siang aku bisa mengantarkan Zizi ke butik Tante Sari. Mama tunggu saja di sana. Baiklah kalau begitu. Tapi jika kelamaan, kamu jangan sewot. Iya, aku lelah, Ma, mau istirahat. Ujar Pras lagi. Dia segera pamit ke kamarnya.